Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya membuat konten khususnya buat pencerahan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada para pegawai PT Indoco. Dalam kasus PT Indoco ini sesungguhnya bukan suatu kasus, tetapi kebohongan publik yang telah diciptakan oleh seorang yang terhormat dan dihormati dikala orang itu tidak tahu siapa dia, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaki MSI. Kenapa saya bicara begitu? Seorang Zaki bisa bercerita, berbuat narasi, membuat dongeng, sehingga banyak, mulai dari atas, pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, sampai masyarakat terkecil dibikin terlelap oleh Zaki. Itulah kehebatannya Zaki. Dengan kebohongannya, dengan tipu dayanya, dengan gerakan tangan-tangannya sebagai seakan-akan seorang entrepreneur, mendatangkan orang untuk dibantu bahwa saya akan membangun agro di tempat ini dan akan menerangkan. Itu jawabannya Zaki. Tapi realitanya sampai saat ini, Zaki telah menghancurkan pabrik PT Indoco dengan kerusakan lingkungan, dengan nada yang optimis, sampai pejabat terlelap, sampai yakin dari omongannya Zaki. Sebagai bukti contoh, banyak tokoh-tokoh terlena terlelap dari tidur. Sampai Muspika pun terlelap dari tidurnya. Tidur dari omongannya seorang Zaki. Ya patut layaknya Zaki seperti Army Pane yang menciptakan Siti Nurbaya, yang bisa membuat celotehan-celotehan yang membuat orang-orang percaya. Tetapi dalam hati saya tidak akan pernah percaya melihat dengan wajah dan cara bicaranya. Itu seorang bakul pentol sulit untuk dikelabui. Itu banyak tanah terlantar. Kalau memang Zaki pemiliknya, ngapain Zaki meminta bantuan mengangkat karyawan baru sebagai keamanan yang kapabilitasnya tidak jelas? Itu. Kalau saya bongkar semuanya, kasihan. Tolong sadar kamu Zaki. Tidak semua orang kamu bisa diperdaya. Itulah banyak tanah terlantar yang kamu telantarkan. Sebagai contoh ini, tahun 2016 seorang Zaki membuat suatu perjanjian penggarap lahan Pompes Mukmin Mandiri 2, unit usaha kebun jayan PT Indoco. Apakah Zaki bisa membuktikan dokumen kerjasama Yayasan Pondok Mukmin Mandiri dengan PT Indoco? Karena apa? Yang tertera dalam perjanjian ini banyak pelanggaran hukum yang telah merusak lingkungan. Ya. Apakah Anda paham masalah tumpang sari? Ternyata bukan tumpang sari, tapi itu bekas lahan yang kau tebang semuanya. Tanaman pokok sampai tebang. Dalam bahasa tumpang sari, ingat Zaki, karena bukan bidang kamu itu hanya mendongeng, membuat kebodohan masyarakat sampai pejabat dengan dongeng-dongengmu Zaki.
banyak, sampai menerangkan dengan penerangan, ngantuk yang dulunya gelap. Tapi apa yang terjadi? Kamu tebang semua itu, seluas 116 hektar, Zaki. Belum lahan-lahan yang ditelantarkan kayak begini, Zaki. Nih, satu. Ini sudah berapa tahun kamu telantarkan, Zaki? Ini sampai 2014. Ini di tante, Zaki. Kalau tidak mengerti tante apa? Tanah telantar, Zaki. Ya, sudah cukup. Saya sudah muak dengan kebohonganmu. Akibat perbuatanmu, kalau Anda memang memiliki PT Induco dengan dokumen-dokumen yang lengkap, tidak usah menyewa mengontrak pengamanan 5 orang, Zaki. Tidak perlu. Apa gunanya Polsek, Koramil, Musbika yang ada di Sendang? Sampai lapor, ini Pak, tanah saya dipatok dengan orang, ini surat saya. Itu tunjukkan. Ya, Zaki. Nih, tahun berapa, Zaki? Masih banyak data-data. Ini ditelantarkan. Sampai di daerah Delisem itu tidak tertanami seluas 40 hektar, Zaki. Ya. Mohon perhatian Menteri ATR BPN Bapak Sofyan Jalil, Kanwil Provinsi ATR BPN, dan Kepala ATR BPN Kabupaten Tulungagung. Risiko-risiko yang dimunculkan oleh Zaki itu akan terjadi bencana seperti Kota Batu Malang. Jangan pernah engkau mengelak mana yang digundulkan. Batokmu yang sing gundul noyo. Ini begitu berbahayanya tanah yang telantar. Hampir 60% dari total 560 hektar itu sudah telantar. Dengan dalil apa kamu akan membalikkan fakta tersebut? Dengan cerita apa? Dengan narasi apa? Dengan argumentasi apa? Perbuatanmu secara pragmatis, sistematis, dan terstruktur, layaknya orang-orang yang ingin menguasai tanah negara. Dalam surat perjanjian ini ada hal yang sangat vital yang telah engkau perbuat. Ini sudah saya bacakan sekilas. Perjanjian penggarap lahan Pompes Mukmin Mandiri 2 Unit Usaha Kebun Jayan PT Induco. Apakah Anda punya dokumen kerjasama dengan PT Induco? Seketika itu bisa sampai membuat. Tetapi banyak yang telah kau lakukan. Pertama, bertanda tangan di bawah ini nama Dr. Kiai Muhammad Zaki MSI. Nggak tahu gelarnya dari mana. Alamat Geraha Tirta atau Pompes Mukmin Mandiri 2 Sendang Tulungagung. Jabatan Kuasa Unit Usaha Yayasan Pompes Mukmin Mandiri 2. Selanjutnya disebut pihak pertama dan pihak kedua adalah petani bla bla bla. Selanjutnya disebut pihak kedua, pihak pertama. Yang menjadi kendala ini, maksud dan tujuan pengolahan lahan oleh pihak kedua adalah akan diberdayakan untuk tanaman tumpang sari. Nah, ini tidak ada tumpang sari, tetapi pengrusakan liar, penebangan seluruh pohon-pohon pokok. Ya, maaf, banyak orang tidak tahu masalah undang lingkungan. Tumpang sari ternyata gundul itu dan sangat berbahaya dari longsor, terjadinya longsor. Itulah, dan penelantarannya lebih banyak sekali loh, hampir 60% ditelantarkan. Ini bukan omongan kebohongan ya, tidak seperti sampean Zaki. Ini kenyataan realita. Realita akan menyulap bagaimana
kalau hutan, tanaman, pohon yang ada di PT Indoco sudah ditebangi semua, apakah dalam satu malam bisa tumbuh? Tidak mengalami proses, Zaki. Itu pelanggaran hukum. Dan di sini begitu kejamnya sampai dalam undang-undang. Pihak pertama mendapatkan 70% dan pihak kedua 30%. Apa kontribusimu? Dan ini wujud persewaan. Dia membayar uang di muka setelah perjanjian ini dibuat. Itu ingat saya membutuhkan dokumen dari negara kepada PT Indoco. Kedua, saya minta dokumen dari Indoco ke Mukmin Mandiri. Ketiga, dokumen perjanjian sudah saya dapatkan. Dengan bukti apa? Dengan bukti nyata. Dan Anda telah membodohi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan dongeng-dongengmu yang seakan menjadi entrepreneur. Menciptakan YouTube 1 tahun yang lalu, akan saya bangun bisnis agrobis dengan lagak-lagak seperti orang sastrawan. Ternyata memang saya akui Anda adalah pendongeng. Mungkin Kak Seto kalah dalam hal dongeng-dongengmu dan cerita-cerita kebohonganmu. Sampai ada seorang kiai berkata ke saya, begitu indahnya argumen-argumennya, tetapi ternyata kau bullshit. Sampai sekarang mana sampai akan mengajukan ke pengadilan? Dan sampai sekarang mana kamu akan menunjukkan dokumen aslinya? Sampai kapan kamu berlindung dalam kebohongan? Itu saya bisa bijaksana jika engkau mengakui bahwa saya telah berbohong, bahwa saya telah menjual masyarakat ngantuk, didoktrin bahwa engkau adalah asuhan dari Pompes Pondok Mandiri, Mukmin Mandiri 2. Siapa? Banyak saksi masyarakat bahwa ini yang Mukmin Mandiri, tai. Ini. Saya ingin belajar bagaimana sampai belajar dongeng-dongeng itu sampai pejabat terlap percaya memang kau ahlinya orang entrepreneur, tetapi sayang ya, kebusukanmu tidak akan pernah bertahan lama. Bahwa Allah lebih adil, maha adil, bahwa perbuatanmu sepintar-pintar manusia membungkus bangkai dengan cara apapun tetap tercium juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong masyarakat untuk berpikir cerah. Kamu mau diadu domba oleh Zaki, bahwa Zaki bukan pemilik PT Indoco, tetapi Zaki adalah penggarong tanah negara. Ya, sekian, terima kasih.